tipe 2. Bagaimana cara diabetes tipe 2 terjadi? Kalau Bapak Ibu tidak tahu bagaimana cara diabetes tipe 2 terjadi, Bapak Ibu dibohongin tukang obat. Kalau Bapak Ibu dibohongin tukang obat, disuruh ngapain? Disuruh minum obat selamanya diabetes tipe 2. Betul kan? Karena di ilmu kedokteran Bapak Ibu, di ilmu medis, tidak ada diabetes tipe 2 itu normal lagi, tidak ada. Dikontrol dengan obat-obatan. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu jadi ATM berjalan pabrik obat. Ya, kalau nggak tahu ilmunya. Makanya Bapak Ibu belajar di sini. Supaya kita spill bagaimana diabetes tipe 2 itu terjadi. Oke? Oke, Bapak Ibu, di diabetes tipe 2 yang pertama kita bahas dulu nanti penyebabnya apa. Penyebabnya, kemudian proses terjadinya diabetes tipe 2. Yang kedua tesnya apa? Baru yang ketiga protokolnya. Bagaimana orang kena diabetes tipe 2 normal lagi. Normal lagi, ya, dijamin selama 6 bulan yang ngikutin protokol diabetes. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang sekarang nggak kena diabetes tipe 2 nggak kena diabetes selamanya, ya. Oke, kita mulai Bapak, kita mulai. Kalau saya lagi menjelaskan Bapak Ibu, tolong jangan ditanya, nggak bakal dijawab, baper nanti. Oke. Lebih baik Bapak Ibu ditap-tap layarnya supaya satu TikTok dunia tahu ini live sangat bermanfaat bagi kesehatan Bapak Ibu sendiri sekeluarga. Bukan kesehatan saya mau udah tahu ilmunya. Tadi pagi saya cek darah, HbA1c saya 4,9 di bawah 5. Ya. Kenapa bisa begitu? Ngikutin protokol protokol diabetes. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan ngikutin protokol diabetes supaya tidak diabetes selamanya. Oke? Ilmu ini buat keluarga Bapak Ibu ya, supaya satu Indonesia sehat. Saya nggak demen ngeliat orang tua jompo di rumah sakit ngantri beli obat diabetes. Coba ngapain? Nggak tahu ilmu ini kan? Makanya Bapak Ibu mesti belajar. Oke? Kita mulai. Definisi. Definisi diabetes tipe 2 apa sih Pak Dokter? Definisi diabetes tipe 2. Definisi diabetes tipe 2 adalah adaptasi tubuh kita terhadap kelebihan gula. Itu definisi orang awam anak SD kelas 5. Gampang. Kalau tubuh kita kelebihan gula, tubuh kita adaptasi dengan menjadi diabetes tipe 2. Itu dia. Kalau diabetes tipe 1 artinya tubuh Bapak Ibu tidak ada pankreas. Tidak ada pankreas artinya tidak ada insulin. Tidak ada insulin artinya gulanya tinggi. Itu diabetes tipe 1. Bisa keturunan diabetes tipe 1, bisa juga karena diabetes tipe 2 yang bodoh amat sehingga jadi diabetes tipe 1. Ya. Kalau diabetes tipe 2 Bapak Ibu bukan keturunan. Ini salah sendiri. Orang yang bodoh amat sama tubuhnya, kebanyakan gula, jadilah diabetes tipe 2. Jadi saya udah bisa lihat orang kena diabetes tipe 2, ini orang bodoh amat. Diabetes tipe 2, bodoh amat sama tubuhnya. Diabetes tipe 2, bodoh amat sama tubuhnya. Ini dia orang-orangnya. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang kena diabetes tipe 2 ya. Bapak Ibu nggak peduli sama tubuhnya. Saya bisa ngomong begitu. Jadi, mulai sekarang, pedulilah sama diri sendiri. Kenapa? Tubuh ini ciptaan yang Maha Kuasa kan? Bapak Ibu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa kan? Mau rusak-rusak gitu maksudnya. Tubuh ciptaan di pemberian yang Maha Kuasa ini, yang bagus ini, Bapak Ibu mau rusak-rusak gitu maksudnya? Dengan cara kelebihan gula. Gitu maksudnya. Ya, jadi Bapak Ibu nggak boleh gitu. Kita mesti belajar gimana caranya supaya awet muda. Tua boleh, usia bertambah, rambut putih, kulit keriput, tapi tidak ada diabetes, tidak ada darah tinggi, kanker, autoimun, serangan jantung, stroke, GERD, gastritis. Nggak ada penyakit begitu. Oke, namanya awet muda. Bapak Ibu kita mulai. Ini adalah sel.
Ini adalah sel Bapak Ibu. Ya, sel ini yang Bapak Ibu harus hafalkan hanya 2 saja. Ini pelajarannya sama ilmu kanker hari Jumat. Hari Jumat kita bahas ilmu kanker, sama yang dihafalkan, cuma 2. Yang pertama namanya reseptor insulin ada di dinding sel. Sel ini isinya banyak, yang perlu dihafalkan hanya 2. 1, reseptor insulin. Tugasnya apa reseptor insulin? Masukin gula ke dalam sel. Ya, reseptor insulin tugasnya masukin gula ke dalam sel kalau ada insulin. Jadi kalau insulin nempel di reseptor insulin kayak begini, gula masuk ke dalam sel karena pas ini. Reseptor insulin sama insulin pas, ya. Nyeplok itu pas ya, sehingga gulanya masuk ke dalam sel. Ya, itu tugas yang pertama reseptor insulin. Kemudian yang Bapak Ibu hafalkan, yang kedua adalah mitokondria. Mitokondria ini tugasnya bikin tenaga. Bikin tenaga. Buat apa tenaganya? Dari mana tenaganya? Dari gula yang masuk ke dalam sel tadi sama oksigen. Jadi gula sama oksigen masuk ke dalam sel, masuk ke dalam mitokondria, diubah sama mitokondria jadi 38 tenaga. 38 tenaga. Tenaganya buat apa? Nih, buat jantung saya berdetak pakai tenaga. Dari mana tenaganya? Dari mitokondria di dalam sel. Ya. Hati nyaring darah pakai tenaga. Ginjal nyaring pipis pakai tenaga. Saya ngomong pakai tenaga. Dari mana tenaganya? Nih dari sini, mitokondria. Ya. Sudah ya. Hafalan dokter awet muda sangat gampang. Yang pertama, reseptor insulin tugasnya masukin gula ke dalam sel. Yang kedua, mitokondria tugasnya bikin tenaga. Udah selesai. Ujiannya gampang. Ujian dokter awet muda cuma 2 pertanyaannya. Gampang sekali ya. Oke, nah. Sekarang saya mau kasih tahu, saya mau ilustrasikan gaya hidup orang yang calon kena diabetes tipe 2. Gaya hidupnya. Ya. Gaya hidupnya gimana Bapak Ibu? Gaya hidupnya gini. Gaya hidupnya begini. Pagi-pagi bangun tidur kan, sebelum ke kantor ya, makan nasi uduk yang banyak. Nasi uduk yang banyak dimakan ya kan, sama bihun, sama tempe orek, sama telur, sama gorengan ya kan, sama teh manis ya kan, makan nyom sama sambal kacang itu ya, wah luar biasa nasi uduk sama kacang nyom. Nah, minumnya teh manis minumnya. Oke. Pagi-pagi tuh. Kemudian jam 9 pagi berangkat ke kantor ya. Naik apa berangkat kantor? Naik mobil. Nggak pakai tenaga kan? Gini kan? Sampai kantor, perasaan main ngemil apa ya? Es cendol lewat. Teng. Cendol. 1 mangkok. Jam 9 pagi makan cendol. Oke. Dah, habis itu kerja. Kerjanya ngapain? Kerjanya begini. Halo? Yes. Nanti kita rapat ya, rapat siang. Ya oke, sekalian itu aja di nasi padang aja sekalian kita makan siang. Oke, sip. Oke, sampai ketemu nanti. Oke. Itu kerjaannya. Oke. Kemudian jam 12 siang makan nasi padang. Wah, nasinya banyak ya kan? Pakai kuah ya kan? Pakai lauk, ayam dan lain-lain ya, kepala ikan dan lain-lain. Minumnya teh manis lagi. Setelah makan siang, pulang ke kantor kan, kemudian kan rapat kan, habis itu pulang kantor kerjanya ngapain? Itu kerjaannya, nggak pakai tenaga. Kemudian jam 3 sore perasaan mulutnya asem. Pengen makan apa ya, mau asem begini ya? Tukang somai lewat. Somai. Satu piring somai. Makan somai, minumnya teh manis lagi. Kemudian jam 5 sore, jam 6 sore pulang, sebelum rumah
mampir restoran, makan steak. Wah, steaknya banyak Bapak Ibu. Steaknya banyak ya kan. Minumnya teh manis lagi. Oke? Teh manis. Kemudian pulang ke rumah, tidur. Pulang ke rumah, tidur. Ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan gaya hidup orang ini. Pagi-pagi masuk gula. Jam 9 masuk gula. Jam 12 masuk gula. Jam 3 sore masuk gula. Jam 6 sore masuk gula. Tidak ada tenaga yang keluar, nggak ada. Kerjaannya begini. Akibatnya apa? Akibatnya gula banyak masuk ke dalam tubuhnya, tidak ada tenaga yang keluar. Akibatnya apa? Akibatnya selnya masuk gula kebanyakan kayak begini tuh. Gula masuk ke dalam sel kan, gara-gara ada reseptor insulin kan, dimasukin gulanya ke dalam sel banyak. Jadi numpuk sesak kayak begini di dalam tubuhnya si orang tadi. Ya, ini kalau gula kebanyakan di dalam sel begini Bapak Ibu, ini kalau terus-terusan dimasukin gula, selnya bisa mati. Selnya bisa mati. Kalau selnya mati apa? Selnya busuk. Selnya busuk, infeksi, bikin orangnya meninggal karena infeksi. Contohnya adalah orang yang gangren. Contohnya adalah orang yang diabetes, gangren kakinya busuk. Kakinya busuk kan? Nah ini dia. Selnya mati karena kebanyakan gula kan? Nyesek kan? Di dalam sel nyesek kan? Selnya nggak bisa nafas, ya, banyakkan gula. Selnya mati, kemudian selnya infeksi, busuk infeksi, bikin kakinya busuk kan? Pak dokter mesti dipotong kakinya, diamputasi. Kalau enggak, infeksinya menyebar kemana-mana. Oke, jadi Bapak Ibu, inilah orang tadi kebanyakan gula sehingga dalam selnya penuh sesak. Kalau terus-terusan begini, selnya bisa mati, infeksi, bikin busuk. Oke. Sel ini nggak mau mati. Sel ini nggak mau mati, sehingga sel ini mesti adaptasi. Sel ini tidak mau mati, selnya harus adaptasi. Karena orangnya nggak peduli sama tubuhnya. Orang yang punya selnya nggak peduli sama tubuhnya. Sehingga selnya harus adaptasi sendiri. Bagaimana cara sel ini adaptasi supaya nggak mati? Bagaimana caranya sel ini beradaptasi dengan kebanyakan gula terus dimasukin supaya nggak mati? Gampang. Tadi yang masukin gula ke dalam sel namanya apa? Masukin gula ke dalam sel namanya reseptor insulin. Jadi ini kunci gula masuk ke dalam sel. Jadi kalau gulanya nggak dimasukkan lagi ke dalam sel, gimana caranya? Reseptor insulinnya diubah jadi begini Bapak Ibu. Tuh. Ya. Jadi begini Bapak Ibu. Reseptor insulinnya berubah kan? Tuh, jadi begini. Tuh. Ya. Begini. Perhatikan bedanya Bapak Ibu. Perhatikan bedanya. Ya. Kalau sudah begini Bapak Ibu, ini insulin tidak pas sama reseptornya. Sehingga apa? Sehingga gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Namanya proses berubahnya reseptor insulin kayak begini, namanya resistensi insulin. Resistensi insulin. Jadi, resistensi insulin itu adalah berubahnya reseptor insulin sehingga tidak pas sama insulin, sehingga gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Karena udah penuh. Resistensi insulin ini adalah mekanisme bertahan sel supaya tetap hidup gara-gara kebanyakan gula. Namanya resistensi insulin. Ya. Proses resistensi insulin Bapak Ibu sudah terjadi ini resistensi insulin 15 tahun sebelum Bapak Ibu kena diabetes tipe 2. Ini sudah kejadian 15 tahun sebelum Bapak Ibu kena diabetes. Jadi Bapak Ibu yang gula darahnya normal sekarang MCO tiap tahun, jangan bangga dulu. Wah, saya nggak diabetes dong. Normal, gula darah saya normal. Jangan bangga dulu.
Jangan-jangan Bapak Ibu udah terjadi resistensi insulin kayak begini. Ya. Nanti ada tesnya apa. Oke? Nah, sudah terjadi resistensi insulin seperti ini, orangnya masih terus-terusan masukin gula. Orangnya masih terus-terusan masukin gula. Sehingga apa? Minum gula, nggak olahraga, minum gula, nggak aktivitas fisik, gitu kan? Terus-terusan masukin gula kebanyakan. Akibatnya apa? Akibatnya gulanya kebanyakan di jaringan dan pembuluh darah. Jadi begini tuh, Bapak Ibu. Jadi begini. Tuh, ya. Gulanya kebanyakan. Kalau gula kebanyakan begini Bapak Ibu, di luar sel kebanyakan, di darah kebanyakan, dalam sel kebanyakan. Ini tubuh kita, si otak ngomong sama pankreas. Pankreas, lu gimana kerjanya? Pankreas, lu gimana kerjanya? Lu kan ngeluarin insulin, pankreas. Lu lihat tubuh kita nih, banyak gula begini. Gula ini kebanyakan bahaya, pankreas. Tolong bantuin dong kerjasamanya, tolong. Keluarin insulin yang banyak. Keluarin lagi insulin yang banyak. Buat nurunin gula ini, pankreas. Pankreas bilang apa? Siap, laksanakan. Akan saya keluarkan insulin yang banyak buat menurunkan gula yang begini, banyak. Akhirnya pankreasnya mengeluarkan insulin yang banyak 24 jam. Jadi gimana? Jadi begini Bapak Ibu. Nah. Ya. Insulinnya banyak kan? Insulin banyak gini keluar tujuannya buat nurunin gula ini kan? Tapi nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Karena sudah terjadi resistensi insulin. Gulanya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa masuk ke dalam sel, nggak bisa. Karena Bapak Ibu sudah terjadi resistensi insulin kayak begini tuh. Sehingga gula ini nggak bisa masuk ke dalam sel. Makanya gula di luar sel tambah banyak, walaupun insulinnya banyak. Gula tambah banyak, insulin makin keluar banyak. Ini namanya sudah diabetes tipe 2. Ini adalah namanya diabetes tipe 2, ya. Diabetes tipe 2 itu Bapak Ibu, gula darahnya tinggi, insulinnya juga tinggi. Insulin juga tinggi. Kenapa insulin tinggi? Resistensi insulin. Ya, nggak bisa masukin gula ke dalam sel. Terus diproduksi insulin sama pankreas. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu, orang kena diabetes tipe 2 masih nggak sadar juga. Masih nggak sadar juga orangnya. Bodoh amat sama tubuhnya. Dikasih taunya ngeyel. Pankreasnya lama-kelamaan bisa rusak. Pankreas kelamaan bisa rusak Bapak Ibu, nggak ada lagi insulin keluar. Nggak ada lagi insulin keluar, namanya sudah diabetes tipe 1. Ya, pankreas nggak ada, rusak, gara-gara 24 jam kerja paksa, ngeluarin insulin nggak ngaruh. Pankreasnya rusak, nggak ada pankreasnya, nggak ada lagi insulin. Kalau udah nggak ada lagi insulin Bapak Ibu, diabetes tipe 1 namanya. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum pankreas Bapak Ibu rusak, tolongin saya, please. Yang punya pankreas Bapak Ibu kan, bukan saya kan. Saya memohon ke Bapak Ibu kan, jangan bikin pankreas rusak. Kalau pankreas sudah rusak Bapak Ibu, nggak ada gantinya, mohon maaf. Nggak ada toko pankreas di mall gitu. Di mall toko pankreas, pilih model warna apa, warna mana, nggak ada. Cuma satu. Ciptaan yang Maha Kuasa cuma satu, Bapak Ibu rusak. Ya. Jadi Bapak Ibu, itulah proses terjadinya diabetes tipe 2. Dan tipe 1 akibat diabetes tipe 2 yang kelamaan nggak diatasi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu proses terjadinya diabetes tipe 2, cara normalin lagi gimana Pak Dokter? Gampang. Cara menormalkan ini. Jadi begini. Jadi begini. Dari begini jadi begini. Gampang, 6 bulan prosesnya. Bapak Ibu kena diabetes bertahun-tahun kan? Minum obat diabetes udah tahunan kan? Dokter yang ini kasih solusi.
Dokter awet muda kasih solusi, 6 bulan saja, ngikutin protokol diabetes, dijamin jadi begini, normal lagi. Dijamin. Gimana caranya Pak Dokter? Logika. Pertama, gula ini dihabisin. Gula di dalam sel dihabisin. Pertama, kalau gula di dalam sel dihabisin, ini selnya perlu gula kan? Kalau selnya perlu gula, ini berubah lagi normal. Berubah normal, masukin gula lagi dalam sel. Gula di luar sel normal lagi. Gula di dalam sel normal, gula di luar sel normal. Gampang. Dan ilmu saya bukan teori, udah ada buktinya. Saya bilang 6 bulan kan, ada bapak-bapak atau ibu-ibu ya, saya nggak ngerti ya. Cuma 1 bulan ngikutin protokol saya, udah normal gula darahnya. 1 bulan. Ini belum pernah saya temuin. Biasanya 4 bulan, biasanya 6 bulan. Ya, saya sudah live sudah 1 tahun Bapak Ibu. Dari bulan Agustus 2023 sampai Juli 2024. Setahun. Protokol diabetes berapa lama? 6 bulan kan? Berarti sudah banyak ngikutin saya normal lagi. Banyak. Ya. Apa namanya? Jadi udah terbukti Bapak Ibu. Bukan ngomongnya doang. Kalau tukang obat, ngomongnya doang. Diabetes terkontrol dengan obat-obatan. Widih. Bapak Ibu jadi ATM berjalan, pabrik obat. Ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau berobat itu kan mau sembuh kan? Bukan mau jadi ATM berjalan pabrik obat kan? ATM berjalan pabrik obat. Bagus juga tuh kalimat. Ya, kalau diabetes tipe 2 mau normal lagi, pakai protokol saya nanti saya bahas. Oke, Bapak Ibu sudah tahu sekarang proses orang kena diabetes. Sekarang tesnya apa? Tes diabetes tipe 2 itu yang udah kejadian ya, HbA1c, kemudian gula darah puasa, gula darah setelah makan ya, dicek itu. Nah, untuk cek sebelumnya yaitu cek resistensi insulin yang sudah terjadi 15 tahun sebelum Bapak Ibu kena diabetes, nama tesnya adalah ini Bapak Ibu. Resistensi insulin, namanya tes adalah tes HOMA-IR. Ya, Bapak Ibu silahkan tes di laboratorium, banyak yang ada, namanya HOMA-IR. Tes HOMA-IR untuk tahu apakah Bapak Ibu sudah ada resistensi insulin. Yang normal itu di bawah 1. Normal di bawah 1, 1 sampai 3, bentar lagi diabetes. 3 ke atas udah diabetes. Ya, normal di bawah 1, HOMA-IR tesnya. Oke? Jadi itu tesnya untuk diabetes tipe 2 dan resistensi insulin, silahkan dicek. Kemudian next adalah kita masuk ke protokol diabetes. Ini gampang Bapak Ibu. Nomor 1, protokol diabetes dokter awet muda dijamin normal lagi diabetes tipe 2. Gampang nomor 1. Nomor 1 adalah protokolnya tidak makan atau minum manis lagi. Bapak Ibu semua, dokter awet muda ini berbicara dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa Rusia. Oke? Dengarkan kalimat saya Bapak Ibu. Tolong dengarkan. Yang kupingnya masih di kulkas, tolong di tempelan kulkas kupingnya, tolong diambil tuh tempelan di kulkas, kupingnya tempel kupingnya. Yang kupingnya masih gantung di pintu, diambil kupingnya, tempel dulu ini. Nah, ya. Oke, saya ulang. Nomor 1. Tidak makan atau minum manis lagi. Manis lagi. Manis lagi. Nanti ditanya, Pak Dokter, buah berarti nggak boleh ya? Nah, kupingnya nggak dipasang kan? Buah boleh nggak? Buah boleh dong Bu, asal nggak manis. Madu boleh Bapak, ada madu. Kupingnya nggak dipasang lagi. Madu rasanya apa Bu? Kurma boleh pada kurma. Kurma rasanya apa? Ya, dengarkan kalimatnya.
tidak makan atau minum manis lagi. Apapun itu, nggak boleh dimakan. Lagi kena diabetes kan? 6 bulan cukup, 6 bulan aja. Setelah 6 bulan bolehlah sekali-sekali. Sekali-sekali masih boleh. Ini 6 bulan protokol diabetes nggak jalanin. Nomor 2. Protokol diabetes dokter awet muda nomor 2 adalah tidak makan makanan bahan dasar tepung. Nggak dimakan makanan berbahan dasar tepung. Bapak Ibu tolong di-spill. Makanan berbahan dasar tepung adalah apa aja? Tolong disebut, Bapak Ibu. Bakso, apalagi? Roti, apalagi? Mie, pisang goreng, cilok, oke? Apalagi? Onde-onde. Onde-onde. Mentang-mentang saya makan onde-onde tadi ya. Apalagi? Kerupuk, somai, kue tiaw, martabak, somai. You see? Semua yang berbahan dasar tepung nggak dimakan lagi. Ada yang tanya barusan, Dok, makannya apa? Dokter, semua nggak boleh makannya apa? Ini orang nggak pernah masuk warteg berarti. Bapak Ibu, dokter yang ini bilang kan nggak makan manis atau minum manis lagi. Yang kedua nggak makan tepung lagi. Sudah pernah masuk ke warteg belum Bapak Ibu? Di warteg ada apa aja? Selain tepung, selain manis, ada apa? Tolong Bapak Ibu sepil. Bapak Ibu tolong sepil. Ada orang yang seumur hidupnya belum pernah masuk warteg Bapak Ibu. Tolong disebutkan ada apa aja? Ada tempe, ada pare, ada sayur, ada ayam goreng, ada ikan, ada singkong, ada kikil, ada apa? Ada kerang. Ini makanan dalam warteg Bapak Ibu. Nggak ada tepung kan? Nggak ada tepung kan? Apa? Ampun dah. Pertanyaan suka aneh-aneh. Dok, jadi makan apa? Kebanyakan makan mie instan nih. Kebanyakan makan mie instan Bapak Ibu. Jadi buntu pikirannya. Kalau nggak ada mie instan makan apa ya? Kalau nggak ada mie instan makannya apa ya? Oke, yang pertama nggak makan minum manis lagi. Yang kedua nggak makan yang berbahan dasar tepung, nggak dimakan. Why? Kenapa Pak Dokter? Kalau yang manis boleh lah, karena tubuh kita sudah kebanyakan gula kan, nggak makan manis kan, boleh. Kalau tepung gimana tepung? Tepung itu kan nggak manis Pak Dokter, boleh dong. Pak Dokter gimana sih? Bapak Ibu, tepung itu termasuk makanan yang high glycemic index, bikin kadar gula darah naik. Jadi nggak dimakan tepung. Oke? Nomor 3, protokol diabetes dokter awet muda. Olahraga otot. Olahraga otot. Why? Kenapa Pak Dokter? Olahraga itu kan semua bagus Pak Dokter. Kenapa saya mesti olahraga otot angkat beban? Kan berat Pak Dokter, capek saya. Saya kasih tahu kenapa. Kenapa Bapak Ibu harus olahraga otot ya. Ini orang kena diabetes begini kan. Ini orang kena diabetes tadi kan. Gula di dalam sel banyak, gula di luar sel banyak. Betul. Nah, tadi saya bilang apa? Untuk menormalkan diabetes, yang pertama apa? Kosongkan dulu gula di dalam sel. Caranya gimana? Caranya gimana mengosongkan gula di dalam sel? Gimana caranya? Nih. Ingat tadi, hafalan nomor 2 apa? Bapak Ibu tadi ngafalin kan? Nomor 2 apa hafalannya? Mitokondria bikin tenaga, betul? Mitokondria bikin tenaga ini di dalam sel. Nah, mitokondria ini tugasnya bikin tenaga. Dan mitokondria paling banyak ada di dalam sel otot. Mitokondria paling banyak di dalam sel otot. Jadi, kalau ini mau cepat habis Bapak Ibu, olahraganya harus olahraga otot. Sehingga mitokondria makanin gula, ngabisin gula di dalam sel buat tenaga, ngangkat beban. Buat bikin tenaga, ngangkat beban. Mitokondria yang ngabisin gulanya. Mitokondria ini paling banyak ada di dalam sel otot. Jadi orang kena diabetes wajib bin kudu
Harus olahraganya olahraga otot, bukan olahraga jantung. Olahraga itu Bapak Ibu, menurut keilmuan awet muda, cuma ada dua ya. Olahraga jantung sama olahraga otot. Olahraga jantung ada 3. Jogging, sepeda statis, bukan sepeda jalanan, bukan. Nomor 3, berenang. Jadi, olahraga menurut keilmuan awet muda anti-aging medicine, yang saya pernah sekolah di Bali 2011, ada 4. Olahraga awet muda cuma ada 4. 1, jogging. 2, sepeda statis yang diem aja di tempat. 3, berenang. 4, olahraga otot, angkat beban. Olahraga di luar ini bukan olahraga awet muda, mohon maaf. Yang tersinggung emang gue pikirin, ini keilmuannya begini. Ya, why? Kenapa pada dokter olahraganya ini awet muda? Yang pertama, olahraga jantung. Cuma 3 kan, olahraga jantung kan? Jogging, sepeda statis, berenang. Bapak Ibu perhatikan olahraga ini, nadinya, detuk jantungnya stabil. Stabil. Jogging stabil nadinya, sepeda statis stabil nadinya, berenang stabil nadinya. Kalau olahraga di luar ini Bapak Ibu, apalagi olahraga mengejar bola, nadinya shoot, 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 bikin serangan jantung. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau olahraga kejar bola di usia lebih dari 30 tahun, siap-siap masuk ICU, siap-siap masuk UGD, siap-siap meninggal mendadak. Siap-siap. Dokter yang ini, dokter awet muda sudah peringatkan ya. Bapak Ibu yang olahraga kejar bola, mengejar bola, siap-siap 3 nih. 1, masuk UGD. 2, masuk ICU. 3, meninggal mendadak. Siap-siap. Saya nggak nakut-nakutin, ini kenyataan. Ya, menurut keilmuan medis, ini 3 ini terjadi bagi Bapak Ibu usia lebih dari 30 tahun kejar bola. Tidak boleh. Nadinya terlalu cepat. Nadi terlalu cepat, serangan jantung. Ya, nggak boleh. Bapak Ibu, olahraga itu kan buat bikin sehat kan? Bukan buat bikin masuk ICU kan? Pilih yang sehat lah Bapak Ibu, pilih yang awet muda. Untuk Bapak Ibu kesini, saya jelasin. Olahraga apa lagi? Sepeda jalanan. Sepeda jalanan ini olahraga daftar UGD. Belum masuk UGD belum, masih daftar. Daftar kenapa, Dok? Daftar kenapa? Jatuh. Jatuh kan? Giginya copot kan? Masuk UGD. Ditabrak mobil, gugrek. Masuk apa? Masuk selokan, masuk UGD lagi. Ya. Bapak Ibu, ibu-ibu nih khususnya ibu-ibu. Kalau ada suaminya nenteng sepeda, mau olahraga, stop. Pak, stop. Dokter awet muda bilang, olahraga sepeda jalanan itu daftar UGD. Jangan dong. Stop, nggak boleh. Lebih baik sepeda ban copot 1, di rumah aja begini. Di rumah. Ya, nggak ada risiko kan? Nadi stabil gitu kan? Nggak tabrak mobil, nggak masuk got ya kan? Nggak gigi copot, ya. Ini Bapak Ibu, kita ngomong ilmiah Bapak Ibu, jangan baper-baperan. Wah, saya suka sepeda gimana? Sepeda statis lah, kan ada. Sepeda kan? Jangan-jangan mau pamer ini. Ayo, yang sepedanya mahal mau pamer kan? Wow, sepeda mahal nih. Titanium, Bo. Titanium, sepeda lu apa? Sepeda besi apa? Besi murah. Kampungan. Sepeda mahal nih, titanium, kan pamer kan? Tiba-tiba ada tikus lewat ngerem, tabrak mobil, jugrek. Ngapain? Oke Bapak Ibu, jadi olahraga untuk diabetes wajib olahraga otot, wajib. Ya, kalau mau olahraga jantungnya boleh ditambahkan jogging, ditambahkan sepeda statis atau berenang, boleh. Kalau Bapak Ibu suka olahraga let's say yang bukan itu, misalnya yoga. Dok, kalau saya yoga gimana? Yoga itu olahraga elastisitas, bukan olahraga jantung, bukan olahraga otot.
Jadi kalau Bapak Ibu senang yoga, silahkan ditambahkan 2 olahraga lagi. Olahraga jantung pilih salah satu, ditambah olahraga otot. Banyak ahli medis sekarang, 2004, yang bilang bahwa pusat metabolisme kita itu ada di otot. Jadinya wajib bin kudu, Bapak Ibu olahraga otot wajib. Dokter yang ini juga olahraganya otot, Bapak Ibu. Dokter yang ini juga nge-gym. Besok saya nge-gym nih. Hari Kamis saya nge-gym besok ya. Jadi Bapak Ibu wajib olahraga otot. Pertama, supaya Bapak Ibu awet muda. Yang kedua, menjaga massa otot. Yang ketiga, metabolisme kita itu pusatnya di otot. Kalau Bapak Ibu olahraga jantung misalnya, dok saya suka jogging aja gimana? Bapak Ibu lihat saya olahraga jogging berapa jam? 2 jam. Gulanya kepake hanya 2 jam. 22 jam nggak kepake gulanya. Kalau olahraga otot beban, Bapak Ibu olahraga otot berapa jam? Let's say 1 jam. Olahraga otot 1 jam. 23 jam lagi gulanya tetap kepakai buat perbaiki otot. Gulanya mitokondria tetap kepakai untuk perbaiki otot. Ya, jadi Bapak Ibu harus olahraga otot. Nggak usah dibantah, ini wajib. Apalagi yang kena diabetes tipe 2. Oke, next. Protokol diabetes nomor 4. Protokol diabetes nomor 4. Berapa lama olahraga otot? Kalau olahraga otot saya itu maksimal 15 menit. 1 kali olahraga. Seminggu 2 kali. Jadi seminggu cukup 30 menit olahraga dokter awet muda ya. Ada di olahraga awet muda di website saya, dokterawetmuda.com. Tapi kalau Bapak Ibu let's say ke gym itu kan ngantri alatnya ya. Ya bisa maksimal sejam lah. Sejam maksimal. Jadi seminggu cukup 2 kali. Nggak usah lama-lama. Bapak Ibu tolong diingat ini. Tolong diingat ini. Olahraga itu adalah merusak tubuh. Saya ulang. Kalimatnya mungkin belum jelas. Olahraga itu adalah merusak tubuh. Jadi olahraga tidak perlu lama-lama Bapak Ibu. Dokter yang ini makanya tidak setuju olahraga lari maraton. Nggak setuju, mohon maaf. Yang suka maraton, sorry, kita nggak sejalan ya. Karena olahraga itu merusak tubuh. Ngapain lama-lama? Zone 2 lah, zone Bapak. Don't care. Kalau Bapak Ibu merusak tubuh kelamaan, tubuhnya cepat tua kan? Ya, jadi mohon maaf, saya nggak setuju olahraga maraton. Orang lari maraton pertama kali di dunia itu waktu saat Yunani menang perang lawan siapa gitu. Yang pertama maraton meninggal di tempat. Mau ikutan maraton? Kita tuh olahraga Bapak Ibu, merusak tubuh, bikin panas, bikin peradangan, keluar reaktif oksidasi stres, keluar banyak hal negatif pada kita olahraga. Dibikin lama olahraga. Luar biasa. Makanya kan tidak ada kan olahraga maraton di olahraga awet muda kan? Nggak ada kan? Cuma jogging kan? Jogging sebentar kan? Oke Bapak Ibu, silakan lakukan olahraga nomor 3 tadi ya. Olahraga otot. Nomor 4. Protokol diabetes nomor 4 adalah makan yang low glycemic index. Makannya yang low glycemic index. Apa dok makan low glycemic index? Makannya tidak bikin kadar gula darah naik. Namanya low glycemic index. Jadi setelah makan Bapak Ibu, kadar gulanya nggak naik. Rendah begitu. Ya, jadi makannya yang low glycemic index. Jadi nggak bikin kadar gula darah naik. Karena kalau bikin kadar gula darah naik, udah banyak gulanya. Ngapain dibikin naik? Ya, gula udah kebanyakan gula. Contohnya apa? Makan low glycemic index. Singkong. Singkong itu low glycemic index. Yang kedua, beras merah, beras hitam, low glycemic index. Sayuran hijau, low glycemic index. Lainnya apa Pak Dokter? Saya nggak suka 4-4-nya. Google. Di jari Bapak Ibu, Google. Google. Cari makanan low glycemic index. Enter. Langsung keluar tuh makanan. Dari kutub utara makanan sampai kutub selatan.
Low glycemic index apa aja? Google. Silakan pilih sendiri mau yang mana. Ya. Nomor 5. Protokol diabetes nomor 5 adalah intermittent fasting. Puasa intermittent. Apa tuh maksudnya? Skip satu makan, Bapak Ibu. Nih. Skip satu makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Betul? Skip makan malam. Makan pagi, makan siang, langsung makan lagi besok pagi. Namanya intermittent fasting. Atau skip makan pagi. Makan siang, makan malam, langsung makan siang besoknya. Namanya intermittent fasting. Jadi Bapak Ibu puasa itu sekitar 18 jam sampai 20 jam. 18 jam sampai 20 jam puasa. Lebih panjang dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan cuma 14 jam kan. Intermittent fasting. Ya, silahkan lakukan Bapak. Saya suka melakukan intermittent fasting. Ya. Makanya HbA1c saya bagus, 4,9. Tadi pagi saya cek. Ya Bapak Ibu, lakukan intermittent fasting. Why? Kenapa Pak Dokter orang kena diabetes disuruh intermittent fasting? Supaya ngabisin gula di luar. Ngabisin gula di luar. Selnya kan perlu makan gula kan, dihabisin. Itu yang pertama. Yang kedua, melatih tubuh Bapak Ibu bikin tenaga, membuat tenaga bukan dari gula aja. Dilatih dibikin pakai keton. Dari lemak. Ya, kalau Bapak Ibu kelaparan nggak makan, itu lemak dibongkar. Lemak dibongkar jadi keton. Keton sumber tenaga sangat sumber tenaga yang instan. Buat Bapak Ibu yang lagi puasa itu kenapa bisa nggak lemes? Ada keton. Ya, dari lemak dibongkar. Ya, jadi membiasakan tubuh Bapak Ibu pakai tenaganya bukan pakai glukosa aja. Pakai keton. Oke? Jadi ini sangat sehat Bapak Ibu. Makanya puasa Ramadan itu kan udah diteliti seluruh dunia kan, sangat sehat kan. Ibu, silakan Bapak Ibu lakukan puasa intermittent. Yang apalagi orang kena diabetes ya. Lakukan tiap hari. Oke? Jadi hanya 5 protokol diabetes. 1, nggak makan atau minum manis lagi. 2, nggak makan semua bahan dasar tepung. 3, olahraga otot. 4, makan low glycemic index. 5, intermittent fasting. Lakukan 5 ini, gampang kan? Bapak Ibu, ini gampang kan? Nggak perlu suplemen, nggak perlu modal. Malah irit kan? Makan cuma 2 kali kan? Irit kan? Irit, nggak perlu suplemen, nggak perlu apa-apaan Bapak Ibu. Bapak Ibu diabetes tipe 2, normal lagi setelah 6 bulan. 6 bulan ngikutin 5 ini, dijamin diabetes tipe 2 normal. Dijamin. Sudah ada buktinya soalnya, ya. Dokter yang ini memberikan legacy Bapak Ibu. Memberikan legacy itu bahasa Indonesia apa legacy itu? Memberikan bukti, udah ada buktinya. Lakukan. Malah ada orang yang 1 bulan udah normal. 1 bulan gula darah tinggi normal. Luar biasa. Untuk puasa intermittent, nggak minum air putih. Bapak Ibu, spill gambar apa? Kita udah selesai Bapak Ibu, udah selesai. Oke, jadi ini sel normal. Bapak Ibu banyak makan gula, gulanya masuk ke dalam sel. Jadi begini. Gula masuk ke dalam sel lama-lama, selnya mati. Selnya nggak mau mati. Gimana caranya supaya gula nggak masuk ke dalam sel? Dengan merubah reseptornya jadi begini. Tuh. Ya. Merubah reseptor insulin jadi begini tuh. Namanya resistensi insulin. Sudah begini, masih terus masukin gula, jadi begini. Jadi begini tuh. Udah begini, insulinnya terus dikeluarkan oleh pankreas, jadi begini. Insulinnya banyak. Namanya diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu gulanya banyak, gula darah banyak, insulin juga banyak. Orang kena diabetes tipe 2, insulinnya 5 kali lebih banyak daripada orang normal. Nih dia. Udah begini, insulin nggak ngaruh, dikeluarin terus sama pankreas,
pankreasnya rusak. Pankreas rusak, nggak bisa ngeluarin insulin, diabetes tipe 1. Gampang kan? Terus kalau udah begini, mau normalkan lagi gimana? Yang pertama, habisin gula di dalam, pakai olahraga otot. Yang kedua, ngabisin gula di luar, pakai intermittent fasting sama low glycemic index makannya. Mudah sekali. Mudah sekali Bapak Ibu, tinggal dijalankan aja, niat apa enggak jalaninnya, itu aja. Nggak pakai suplemen, nggak pakai apa, nggak pakai Pak, jalanin aja. Dokter awet muda itu selalu milih suatu protokol itu disesuaikan sama masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu kan maunya pertama murah, yang kedua gratis kan, yang ketiga gampang. Susah dikit aja Indonesia ini, netizen ini. Aduh dok, susah carinya. Begitu alasannya. Misalnya jus detox usus di protokol kanker, ada seleri kan? Ada seleri. Pak dokter, di desa saya nggak ada seleri. Gimana dong Pak dokter? Aduh susah. Ya gitulah. Bapak Ibu udah selesai ya.